Pada malam tanggal 5 Oktober tahun 1954, Samuel Doss dilarikan ke rumah sakit di Tulsa, Oklahoma, setelah mendadak mengalami gangguan kesehatan yang serius. Pria berusia 59 tahun itu dikenal sebagai pekerja yang disiplin, tidak memiliki riwayat penyakit yang dianggap mengancam jiwa, dan masih menjalani rutinitas hariannya seperti biasa hanya beberapa hari sebelumnya. Para dokter yang menangani Samuel awalnya mengira mereka sedang menghadapi kasus penyakit pencernaan atau infeksi yang cukup berat tetapi masih dapat ditangani. Setelah beberapa hari menjalani perawatan, kondisinya bahkan sempat menunjukkan tanda-tanda membaik. Keluarganya berharap ia segera pulih sepenuhnya. Namun pada tanggal 12 Oktober tahun 1954, hanya beberapa hari setelah kembali ke rumah, Samuel meninggal dunia secara mendadak. Istrinya, Nanny Doss, tampak seperti seorang janda yang baru saja kehilangan suami tercintanya. Tidak ada keributan besar, tidak ada tanda-tanda kekerasan, tidak ada alasan jelas bagi publik untuk menganggap kematian itu sebagai awal dari salah satu kasus pembunuhan berantai paling tidak biasa dalam sejarah Amerika Serikat. Untuk memahami mengapa kematian Samuel akhirnya membuka penyelidikan yang mengejutkan seluruh negeri, kita perlu kembali hampir 50 tahun ke masa kecil perempuan yang dikenal dunia sebagai Nanny Doss. Ia lahir dengan nama Nancy Hazel pada tanggal 4 November tahun 1905 di Blue Mountain, sebuah komunitas pedesaan kecil di negara bagian Alabama. Orang tuanya, James Hasley dan Louisa Hasley, merupakan keluarga petani yang hidup sederhana dan bergantung pada hasil kerja fisik sehari-hari. Amerika Selatan pada awal abad ke-20 masih sangat berbeda dari gambaran modern yang dikenal sekarang. Sebagian besar keluarga hidup di daerah pedesaan, pendidikan formal seringkali terbatas, dan anak-anak biasanya mulai membantu pekerjaan keluarga sejak usia muda. Kehidupan seperti itu membentuk masa kecil Nanny. Menurut berbagai kesaksian keluarga yang kemudian dikumpulkan penyelidik dan penulis kriminal, ayahnya dikenal keras dan sangat mengontrol kehidupan anak-anaknya. Hiburan, pergaulan, bahkan pilihan pribadi seringkali dibatasi oleh aturan keluarga yang ketat. Salah satu peristiwa yang kerap muncul dalam berbagai catatan tentang kehidupan awal Nanny terjadi ketika ia masih berusia sekitar 7 tahun. Saat melakukan perjalanan dengan kereta api bersama keluarganya, Nanny dilaporkan mengalami cedera kepala setelah kereta berhenti secara mendadak. Beberapa penulis dan psikolog populer di kemudian hari berspekulasi bahwa kejadian tersebut mungkin memengaruhi perkembangan emosionalnya. Namun penting untuk dicatat bahwa tidak pernah ada bukti medis yang dapat membuktikan hubungan langsung antara cedera tersebut dan tindakan kriminal yang kelak dikaitkan dengannya. Bagi penyidik modern, detail itu lebih merupakan bagian dari latar belakang hidupnya daripada penjelasan atas kejahatan yang terjadi puluhan tahun kemudian. Di tengah kehidupan pedesaan yang keras dan terbatas, Nanny menemukan pelarian dalam dunia yang sangat berbeda. Ia gemar membaca majalah-majalah roman yang populer di Amerika pada dekade 1910-an dan 1920-an. Publikasi semacam itu menjual mimpi tentang cinta sempurna, pernikahan bahagia, dan pasangan yang mampu mengubah hidup seseorang menjadi lebih baik. Bagi banyak perempuan muda pada masa itu, majalah tersebut berfungsi seperti kombinasi antara hiburan, media sosial, dan novel romantis modern. Di dalamnya terdapat cerita cinta, saran hubungan, hingga iklan pencarian pasangan. Dalam berbagai wawancara yang diberikan bertahun-tahun kemudian, Nanny sendiri mengakui bahwa ia sangat menyukai kisah-kisah romantis semacam itu. Ia tampaknya mengembangkan gambaran ideal mengenai pernikahan yang sulit diwujudkan dalam kehidupan nyata. Pada usia 16 tahun, Nanny menikah dengan Charles Bragg pada tahun 1921. Charles bekerja di industri tekstil yang berkembang pesat di wilayah Alabama saat itu. Pernikahan muda bukan hal yang luar biasa dalam konteks sosial Amerika Selatan pada awal abad ke-20. Banyak pasangan menikah pada usia belasan atau awal 20-an, terutama di komunitas pekerja dan pedesaan. Dalam beberapa tahun pertama,
rumah tangga mereka tampak berjalan seperti keluarga muda lainnya. Pasangan itu dikaruniai 4 anak perempuan. Namun di balik gambaran keluarga tersebut, berbagai masalah mulai muncul. Charles dan Nani memiliki pandangan hidup yang berbeda, sementara tekanan ekonomi dan tanggung jawab membesarkan anak menambah ketegangan dalam rumah tangga mereka. Kemudian tragedi pertama datang. 2 dari 4 anak perempuan mereka meninggal dunia saat masih sangat kecil. Catatan medis dan dokumentasi pada masa itu tidak selalu lengkap, terutama di wilayah pedesaan Amerika Selatan. Penyebab kematian yang dicatat berkaitan dengan kondisi kesehatan yang dianggap wajar pada zamannya. Tidak ada penyelidikan kriminal, tidak ada autopsi yang memicu pertanyaan besar. Bagi lingkungan sekitar, keluarga Bragg hanyalah salah satu dari banyak keluarga yang mengalami kehilangan anak di era ketika penyakit menular masih menjadi ancaman serius. Namun jika dilihat dari perspektif masa depan, kematian 2 anak tersebut akan menjadi peristiwa pertama dalam daftar panjang tragedi yang kelak diperiksa ulang oleh aparat penegak hukum. Seiring berjalannya waktu, hubungan Nani dan Charles semakin memburuk. Kesaksian yang muncul bertahun-tahun kemudian menggambarkan rumah tangga yang jauh dari gambaran romantis yang selama ini dicari Nani dalam majalah-majalah kesayangannya. Perselisihan menjadi semakin sering terjadi dan pernikahan itu perlahan bergerak menuju kehancuran. Pada akhir dekade 1920-an, pasangan tersebut akhirnya berpisah. Salah satu anak mereka tinggal bersama Charles, sementara Nani memulai kehidupan baru. Pada tahap ini tidak ada seorang pun yang melihatnya sebagai sosok berbahaya. Ia tampak seperti perempuan yang mengalami kegagalan rumah tangga, kehilangan anak-anak, dan berusaha mencari kebahagiaan yang tidak pernah berhasil ia temukan. Jika seseorang melihat hidupnya saat itu, kemungkinan besar mereka akan merasa kasihan, bukan curiga. Namun ketika penyidik pada tahun 1954 mulai menyusun kembali seluruh riwayat keluarga Nani Dos, mereka menemukan sesuatu yang mengusik. Kematian 2 anak kecil mungkin dapat dijelaskan sebagai tragedi keluarga. Perceraian mungkin dapat dijelaskan sebagai kegagalan rumah tangga. Bahkan berbagai kesulitan yang dialaminya masih terlihat wajar jika berdiri sendiri. Masalahnya, semua peristiwa itu hanyalah awal. Semakin jauh aparat menelusuri kehidupan Nani, semakin banyak nama anggota keluarga yang muncul dalam catatan kematian. Awalnya hanya terlihat seperti rangkaian kemalangan yang menimpa seorang perempuan selama bertahun-tahun. Tetapi ketika seluruh nama tersebut ditempatkan dalam satu pohon keluarga dan satu garis waktu yang sama, muncul pertanyaan yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Mengapa begitu banyak orang yang dekat dengan Nani Dos meninggal lebih cepat dari yang seharusnya? Dan mengapa dalam hampir setiap tragedi itu selalu ada satu orang yang tetap bertahan untuk melanjutkan hidupnya? Setelah pernikahannya dengan Charles Bragg berakhir pada akhir dekade 1920-an, Nani Dos kembali menjadi perempuan lajang yang masih membawa impian yang sama seperti saat remaja. Amerika pada masa itu sedang memasuki periode yang penuh gejolak. Krisis ekonomi besar yang dikenal sebagai Great Depression mulai mengubah kehidupan jutaan keluarga. Banyak rumah tangga runtuh akibat tekanan finansial, perpindahan pekerjaan, dan ketidakpastian masa depan. Dalam kondisi seperti itu, perceraian dan pernikahan ulang bukanlah hal yang luar biasa, meskipun masih sering dipandang negatif oleh sebagian masyarakat. Bagi Nani, berakhirnya hubungan dengan Charles bukanlah akhir pencarian pasangan ideal yang selama ini ia bayangkan dari kisah-kisah romantis yang gemar dibacanya. Ia segera memulai hubungan baru dan pada tahun 1929 menikah dengan Frank Harrelson, seorang pria yang pada awalnya tampak mampu memberinya kehidupan yang lebih baik daripada pernikahan sebelumnya. Frank Harrelson merupakan pria yang memiliki latar belakang berbeda dari Charles Bragg. Ia dikenal ramah, mudah bergaul, dan memiliki pengalaman hidup yang cukup keras. Frank termasuk generasi laki-laki Amerika yang hidup melalui perubahan besar pada awal abad ke-20, termasuk dampak sosial dan ekonomi setelah Perang Dunia I. Dalam berbagai kesaksian yang kemudian muncul,
Frank digambarkan sebagai sosok yang memiliki masalah dengan alkohol dan sering terlibat konflik rumah tangga ketika mabuk. Pada masa itu, pemahaman masyarakat terhadap trauma psikologis, kecanduan alkohol, dan kesehatan mental masih sangat terbatas. Banyak perilaku destruktif dianggap sebagai kelemahan pribadi, bukan kondisi yang memerlukan bantuan profesional. Rumah tangga Nani dan Frank perlahan berkembang menjadi hubungan yang dipenuhi pertengkaran, kekecewaan, dan ketidakcocokan yang semakin sulit diperbaiki. Meski demikian, dari luar kehidupan mereka masih tampak seperti banyak pasangan Amerika lainnya yang berusaha bertahan menghadapi masa-masa sulit. Tidak ada yang dapat membayangkan bahwa hubungan tersebut suatu hari akan menjadi bagian dari penyelidikan kriminal besar. Selama tahun-tahun pernikahan mereka, berbagai tragedi keluarga kembali muncul di sekitar Nani. Beberapa kerabat meninggal dunia karena usia, penyakit, atau sebab-sebab yang dianggap wajar oleh lingkungan sekitar. Tidak ada satupun kematian yang cukup mencurigakan untuk memicu penyelidikan serius. Bahkan jika seseorang mencoba menghubungkan seluruh peristiwa itu pada saat kejadian berlangsung, kemungkinan besar mereka akan dianggap terlalu berlebihan. Kematian adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Amerika pada paruh pertama abad ke-20. Penyakit yang kini dapat diobati dengan mudah masih sering berakibat fatal, sementara akses layanan kesehatan berkualitas tidak selalu tersedia, terutama di daerah pedesaan. Pada September tahun 1945, setelah sekitar 16 tahun pernikahan, Frank Harrelson meninggal dunia. Menurut laporan yang beredar saat itu, kematiannya terjadi setelah pertengkaran rumah tangga yang melibatkan konsumsi alkohol. Bagi aparat dan masyarakat setempat, peristiwa tersebut tampak seperti akhir tragis dari hubungan yang memang sudah lama bermasalah. Tidak ada penyelidikan pembunuhan yang berkembang. Tidak ada perhatian media nasional. Nani kembali menjadi janda, dan seperti peristiwa-peristiwa sebelumnya dalam hidupnya, kematian tersebut perlahan tenggelam dalam arsip lokal tanpa menimbulkan pertanyaan besar. Jika penyelidikan berhenti di titik ini, kemungkinan besar nama Frank Harrelson hanya akan menjadi salah satu dari sekian banyak catatan kematian yang terlupakan oleh sejarah. Namun setelah kematian Frank, pola yang akan menjadi ciri khas kehidupan Nani mulai terlihat lebih jelas. Alih-alih menghabiskan sisa hidup sebagai janda, ia kembali mencari pasangan. Pada masa setelah Perang Dunia II, Amerika mengalami perubahan sosial yang besar. Jutaan orang berpindah tempat tinggal, mencari pekerjaan baru, dan membangun kembali kehidupan setelah bertahun-tahun mengalami ketidakpastian. Salah satu fenomena yang berkembang saat itu adalah penggunaan kolom pencarian pasangan, biro jodoh, dan korespondensi jarak jauh. Sebelum hadirnya internet, banyak orang dewasa yang kesepian membangun hubungan melalui surat. Bagi mereka yang tinggal di kota kecil atau daerah terpencil, cara tersebut seringkali menjadi satu-satunya kesempatan untuk bertemu calon pasangan baru. Nani sangat aktif dalam dunia korespondensi semacam itu. Ia menulis surat kepada banyak pria, menjalin hubungan, dan kembali membangun gambaran romantis tentang kehidupan yang lebih baik. Melalui salah satu hubungan tersebut, Nani bertemu Arlie Lanning dari North Carolina. Arlie dikenal sebagai pria pekerja keras yang memiliki kebiasaan minum alkohol, tetapi secara umum dipandang sebagai warga biasa yang menjalani kehidupan sederhana. Mereka menikah dan memulai rumah tangga baru. Seperti sebelumnya, tidak ada tanda-tanda yang membuat orang luar mencurigai adanya bahaya. Namun dalam beberapa tahun berikutnya, pola yang kini mulai terasa familiar kembali muncul. Arlie mengalami gangguan kesehatan dan meninggal dunia secara mendadak pada tahun 1950. Penyebab kematiannya dianggap alami. Tidak ada autopsi yang menghasilkan kecurigaan. Tidak ada investigasi kriminal. Di mata masyarakat, Nani kembali menjadi perempuan yang kehilangan suami akibat nasib buruk. Ada satu detail yang saat itu hampir tidak mendapat perhatian. Setelah kematian Arlie, rumah tempat mereka tinggal mengalami kebakaran yang menyebabkan kerusakan besar.
Peristiwa tersebut tidak secara otomatis dianggap mencurigakan. Pada pertengahan abad ke-20, kebakaran rumah masih merupakan kejadian yang relatif umum dibandingkan standar modern karena sistem keselamatan dan perlindungan bangunan belum sebaik sekarang. Namun ketika penyidik bertahun-tahun kemudian mulai membandingkan seluruh kejadian dalam kehidupan Nani, mereka menemukan bahwa kebakaran dan manfaat finansial yang mengikuti beberapa tragedi tersebut muncul lebih dari satu kali dalam riwayat hidupnya. Tidak ada satu insiden yang secara sendirian membuktikan kejahatan, tetapi pola yang terbentuk mulai terlihat semakin sulit diabaikan. Setelah kematian Arlie, Nani kembali melanjutkan pencarian pasangan. Kali ini ia bertemu Richard Morton, seorang pria yang bekerja di Kansas dan dikenal sebagai sosok yang stabil secara ekonomi. Morton berbeda dari beberapa suami sebelumnya. Ia tidak memiliki reputasi sebagai peminum berat dan tidak dikenal sebagai pria yang sering terlibat konflik. Hubungan mereka tampak menjanjikan dari luar. Namun sebelum penyelidik kelak menghubungkan nasib Richard dengan rangkaian kematian lain di sekitar Nani, mereka terlebih dahulu harus memahami satu hal penting. Hingga awal 1950-an, tidak ada seorang pun yang melihat seluruh tragedi ini sebagai satu rangkaian kejadian yang saling terhubung. Setiap kematian diperiksa secara terpisah. Setiap korban memiliki cerita masing-masing. Setiap keluarga menerima penjelasan yang tampak masuk akal. Dan justru karena itulah pola tersebut mampu bertahan selama puluhan tahun tanpa menarik perhatian serius dari aparat penegak hukum. Ketika bagian-bagian kecil itu akhirnya mulai disusun bersama, muncul pertanyaan yang semakin sulit dijawab. 2 anak meninggal. Suami pertama pergi meninggalkan kehidupan bersama Nani. Suami kedua meninggal. Suami ketiga juga meninggal. Sejumlah kerabat lain telah lebih dulu dimakamkan. Tidak ada bukti pembunuhan, tidak ada tersangka, tidak ada dakwaan. Namun semakin banyak nama yang muncul dalam catatan keluarga Nani Dos, semakin sulit mengabaikan kenyataan bahwa hampir semua tragedi tersebut memiliki satu kesamaan yang tidak berubah. Dan pada titik ini, bahkan sebelum penyelidik menemukan bukti apapun, pertanyaan yang mulai terbentuk bukan lagi apakah Nani adalah perempuan yang tidak beruntung, melainkan apakah keberuntungan terbesar dalam setiap tragedi itu selalu jatuh kepada orang yang sama. Setelah kematian Arlie Lanning pada tahun 1950, kehidupan Nani Dos kembali mengikuti pola yang mulai terasa familiar. Ia tidak mengasingkan diri dari masyarakat dan tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa ia ingin menjalani masa tua seorang diri. Sebaliknya, Nani tetap aktif mencari hubungan baru melalui jaringan surat menyurat dan biro pencarian pasangan yang populer pada era tersebut. Amerika pasca perang sedang mengalami perubahan sosial yang besar. Banyak orang dewasa yang kehilangan pasangan karena perceraian, kematian, atau perpindahan pekerjaan berusaha membangun kembali kehidupan mereka melalui korespondensi jarak jauh. Bagi perempuan berusia 40-an dan 50-an seperti Nani, cara ini menawarkan kesempatan untuk bertemu calon pasangan tanpa harus meninggalkan komunitas tempat tinggal mereka. Dari luar, tidak ada yang aneh dalam perilaku Nani. Ia tampak seperti perempuan yang masih percaya bahwa suatu hari akan menemukan hubungan yang sesuai dengan gambaran romantis yang selama puluhan tahun memenuhi majalah-majalah kesayangannya. Melalui salah satu hubungan tersebut, Nani bertemu Richard Morton, seorang pria dari Emporia, Kansas. Dibandingkan beberapa suami sebelumnya, Morton dikenal memiliki kehidupan yang relatif stabil. Ia bekerja dengan penghasilan tetap dan tidak memiliki reputasi buruk di lingkungannya. Pada awal hubungan mereka, tidak ada alasan bagi keluarga atau teman-teman Morton untuk merasa khawatir. Hubungan itu berkembang seperti banyak kisah percintaan orang dewasa lainnya pada masa tersebut. Mereka saling berkirim surat, mengenal satu sama lain, lalu menikah dengan harapan memulai babak baru kehidupan. Namun tidak lama setelah pernikahan berlangsung, hubungan mereka mulai menunjukkan ketegangan. Berbagai laporan yang kemudian muncul menggambarkan bahwa Richard tidak selalu memenuhi harapan romantis yang dibayangkan Nani. Ia diketahui memiliki hubungan dengan perempuan lain,
Sesuatu yang sangat bertentangan dengan gambaran pasangan ideal yang selama ini dicari Nani sejak masa mudanya. Pada tahun 1953, Richard Morton meninggal dunia secara mendadak. Seperti beberapa kematian lain yang terjadi di sekitar Nani, penyebabnya saat itu dianggap sebagai masalah kesehatan yang tidak luar biasa. Tidak ada penyelidikan pembunuhan, tidak ada autopsi yang mengungkap kejanggalan, tidak ada alasan bagi aparat setempat untuk membuka kasus kriminal. Bagi lingkungan sekitar, Nani kembali menjadi janda yang kehilangan suami. Namun ketika penyidik bertahun-tahun kemudian mulai meninjau ulang seluruh kronologi hidupnya, kematian Morton menjadi salah satu titik yang sulit diabaikan. Bukan karena penyebab kematiannya secara langsung mencurigakan, melainkan karena ia menambah daftar orang-orang yang meninggal setelah memasuki lingkaran terdekat kehidupan Nani. Yang membuat pola tersebut semakin mengkhawatirkan adalah kenyataan bahwa kematian tidak hanya terjadi pada para suami. Selama periode yang sama, beberapa anggota keluarga Nani juga meninggal dalam keadaan yang pada saat itu dianggap wajar. Salah satu yang paling menonjol adalah ibunya sendiri, Louisa Halsey. Louisa telah menjalani sebagian besar hidupnya sebagai perempuan yang bekerja keras di lingkungan pedesaan Amerika Selatan. Ia membesarkan anak-anaknya dalam kondisi ekonomi yang terbatas dan dikenal sebagai sosok yang konservatif serta religius. Ketika kesehatannya menurun di usia lanjut, tidak ada yang menganggap kematiannya sebagai sesuatu yang luar biasa. Namun setelah penyelidikan terhadap Nani berkembang, aparat mulai memeriksa ulang berbagai kematian keluarga yang sebelumnya tidak pernah dipertanyakan. Nama Louisa kemudian ikut muncul dalam daftar korban yang diduga memiliki hubungan dengan tindakan Nani, meskipun tidak semua dugaan tersebut dapat dibuktikan secara hukum dengan standar pembuktian yang berlaku. Penyelidikan juga mengarah pada kematian beberapa anggota keluarga generasi berikutnya. Salah satu kasus yang paling menyentuh adalah kematian seorang cucu yang masih kecil. Dalam catatan keluarga, anak tersebut digambarkan sebagai balita yang sehat dan aktif sebelum meninggal secara mendadak. Pada saat kejadian, tidak ada yang langsung mencurigai Nani. Justru karena korban adalah bagian dari keluarganya sendiri, banyak orang menganggap tidak masuk akal untuk melihat kemungkinan adanya unsur kesengajaan. Namun ketika aparat mulai menyusun kembali seluruh garis keturunan keluarga dan menempatkan setiap kematian dalam urutan waktu yang sama, muncul gambaran yang semakin sulit dijelaskan sebagai serangkaian kebetulan. Korban-korban itu bukan sekadar nama dalam arsip. Mereka adalah anak-anak, orang tua, pasangan hidup, dan kerabat yang memiliki kehidupan, pekerjaan, impian, dan hubungan nyata dengan orang-orang di sekitar mereka. Di titik inilah penyelidikan mulai memasuki wilayah yang lebih rumit secara psikologis. Jika seseorang membunuh musuh atau orang asing, masyarakat cenderung lebih mudah memahami motif yang mungkin melatar belakanginya. Namun ketika korban berasal dari keluarga sendiri, penjelasan menjadi jauh lebih sulit diterima. Para penyidik mulai bertanya apakah seluruh kematian ini benar-benar berdiri sendiri, atau apakah ada pola yang selama puluhan tahun tersembunyi di balik citra seorang perempuan yang tampak ramah dan mudah bergaul. Hingga awal dekade 1950-an, pertanyaan tersebut masih belum memiliki jawaban yang jelas. Sebagian besar kematian telah terjadi bertahun-tahun sebelumnya. Banyak saksi telah berpindah tempat tinggal. Sebagian bukti fisik sudah tidak ada. Bahkan beberapa korban telah lama dimakamkan tanpa pernah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jika memang terdapat kejahatan yang berlangsung selama ini, maka jejaknya telah tersembunyi sangat dalam. Pada tahun 1953, hanya beberapa bulan setelah kematian Richard Morton, Nani kembali menikah. Kali ini pasangannya adalah Samuel Doss dari Tulsa, Oklahoma. Samuel sangat berbeda dari sebagian besar pria yang pernah hadir dalam hidup Nani sebelumnya. Ia bukan peminum berat seperti Frank Harrelson dan bukan sosok yang dikenal memiliki kehidupan sosial liar. Samuel merupakan pria yang teratur, konservatif, dan sangat memperhatikan disiplin dalam kehidupan sehari-hari.
Ia bekerja secara stabil, mengelola keuangannya dengan hati-hati, dan menjalani rutinitas yang teratur. Pada awalnya karakter seperti itu mungkin tampak ideal. Namun dalam praktiknya, perbedaan kepribadian antara Samuel dan Nani segera memunculkan ketegangan. Samuel tidak menyukai beberapa kebiasaan yang selama ini menjadi bagian penting dari kehidupan Nani, termasuk kegemarannya membaca cerita romantis dan menghabiskan waktu dengan berbagai aktivitas yang dianggap tidak produktif olehnya. Konflik-konflik kecil mulai berkembang menjadi ketidakpuasan yang lebih besar. Namun bagi orang luar, rumah tangga mereka masih tampak jauh lebih stabil dibandingkan beberapa hubungan Nani sebelumnya. Tidak ada pertengkaran besar yang menjadi perhatian publik. Tidak ada laporan kekerasan yang menonjol. Tidak ada alasan bagi keluarga atau tetangga untuk menganggap hubungan tersebut berada dalam bahaya serius. Justru karena semuanya terlihat biasa, tidak ada yang menyadari bahwa mereka mungkin sedang menyaksikan babak terakhir dari pola yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Hingga tahun 1954, belum ada penyidik yang berhasil menghubungkan kematian anak-anak, kerabat, dan para suami yang pernah menjadi bagian kehidupan Nani Dos. Setiap tragedi masih berdiri sendiri dalam arsip yang berbeda. Namun keadaan itu akan segera berubah. Kematian Samuel Dos tidak akan berakhir seperti kematian-kematian sebelumnya. Untuk pertama kalinya, muncul pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap penyebab kematian seorang anggota keluarga Nani. Dan ketika hasil pemeriksaan tersebut akhirnya keluar, penyidik bukan hanya menemukan jawaban mengenai nasib Samuel, tetapi juga kunci yang memungkinkan mereka membuka kembali puluhan tahun tragedi yang selama ini tersembunyi di balik senyum seorang nenek yang tampak sama sekali tidak berbahaya. Pada Oktober tahun 1954, kematian Samuel Dos awalnya tampak seperti salah satu dari sekian banyak tragedi keluarga yang pernah dialami Nani. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit Tulsa karena gejala yang menyerupai gangguan pencernaan dan infeksi berat, Samuel sempat menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Para dokter merasa cukup yakin untuk mengizinkannya pulang. Bagi keluarga dan orang-orang di sekitarnya, situasi tersebut memberi harapan bahwa masa kritis telah terlewati. Namun hanya beberapa hari setelah kembali ke rumah, kondisi Samuel memburuk dengan sangat cepat. Ia mengalami gejala yang jauh lebih parah dibandingkan sebelumnya dan meninggal pada tanggal 12 Oktober tahun 1954. Di permukaan, kematian itu masih dapat dianggap sebagai akibat penyakit yang tidak berhasil diatasi. Tetapi kali ini terdapat satu perbedaan penting yang tidak pernah muncul dalam kematian-kematian sebelumnya. Dokter yang menangani Samuel merasa ada sesuatu yang tidak sesuai antara gejala yang dialaminya dengan perjalanan penyakit yang tercatat dalam laporan medis. Kecurigaan tersebut mendorong dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut terhadap jenazah Samuel. Pada pertengahan abad ke-20, ilmu toksikologi Amerika telah berkembang jauh dibandingkan masa ketika suami-suami Nani sebelumnya meninggal dunia. Meski belum secanggih era modern, laboratorium sudah mampu mendeteksi berbagai zat beracun yang sebelumnya sering lolos dari penyelidikan. Hasil pemeriksaan akhirnya mengungkap temuan yang mengubah arah kasus secara total. Dalam tubuh Samuel ditemukan arsenik dalam jumlah yang mematikan. Penemuan itu segera mengubah status kematian dari dugaan sebab alami menjadi kemungkinan pembunuhan. Bagi para penyidik, fakta tersebut menghadirkan pertanyaan yang jauh lebih besar. Jika Samuel diracun, siapa yang memiliki kesempatan untuk memberikannya racun, dan apakah kasus ini benar-benar berdiri sendiri? Penyelidikan segera mengarah kepada orang yang paling dekat dengan korban pada hari-hari terakhir hidupnya, yaitu Nani Dos. Aparat mulai memeriksa aktivitasnya, hubungan rumah tangga mereka, dan berbagai detail yang sebelumnya tidak dianggap penting. Yang menarik perhatian penyidik adalah sikap Nani selama proses interogasi. Berbeda dengan gambaran umum tersangka pembunuhan yang panik atau berusaha keras menunjukkan kesedihan, Nani justru sering terlihat tenang, santai, dan bahkan sesekali tertawa saat berbicara dengan aparat maupun wartawan.
Sikap inilah yang kemudian melahirkan julukan yang akan melekat padanya dalam sejarah kriminal Amerika, yaitu The Giggling Granny atau Nenek yang Tertawa. Julukan tersebut dengan cepat menyebar melalui media nasional karena kontras dengan sifat kasus yang sedang diselidiki. Namun di balik sensasi pemberitaan, penyidik lebih tertarik pada fakta bahwa Nani tampaknya tidak menunjukkan keterkejutan yang biasanya muncul ketika seseorang baru saja kehilangan pasangan hidupnya. Tekanan bukti yang semakin kuat akhirnya menghasilkan pengakuan. Pada awalnya penyidik hanya berusaha memahami apa yang terjadi pada Samuel Doss. Namun semakin jauh wawancara berlangsung, semakin luas cakupan kasus yang mulai terbuka. Nani mengakui keterlibatannya dalam kematian Samuel dan kemudian menghubungkan dirinya dengan sejumlah kematian lain yang telah lama dianggap sebagai tragedi keluarga biasa. Bagi para penyidik, momen tersebut terasa seperti membuka pintu menuju arsip puluhan tahun yang selama ini tidak pernah saling terhubung. Nama-nama yang sebelumnya tersebar dalam laporan kematian terpisah mulai muncul kembali dalam satu penyelidikan yang sama. Frank Harrelson, Arlie Lanning, Richard Morton, beberapa anggota keluarga, dan korban-korban lain yang selama bertahun-tahun tidak pernah dianggap bagian dari kasus kriminal. Ketika aparat menyusun ulang seluruh kronologi kehidupan Nani Doss, mereka menemukan pola yang berbeda dari banyak kasus pembunuhan berantai yang dikenal publik saat itu. Tidak ada serangan mendadak terhadap orang asing. Tidak ada perburuan korban secara acak. Sebagian besar korban justru berasal dari lingkaran terdekatnya sendiri. Mereka adalah orang-orang yang mempercayainya, tinggal bersamanya, makan bersamanya, atau memiliki hubungan keluarga dengannya. Motif yang muncul juga tidak selalu sama dalam setiap kasus. Dalam beberapa kejadian terdapat manfaat finansial seperti asuransi atau akses terhadap aset korban. Dalam kasus lain, penyelidik menemukan pola yang tampaknya lebih berkaitan dengan kekecewaan pribadi. Ketika pasangan tidak memenuhi harapan romantis yang selama ini dibangun Nani dalam pikirannya, hubungan tersebut tampaknya bergerak menuju akhir yang tragis. Temuan inilah yang membuat banyak penyidik dan psikolog kriminal kemudian memandang kasus Nani sebagai sesuatu yang berbeda. Korban-korbannya tidak selalu dipilih karena keuntungan ekonomi semata, tetapi juga karena mereka gagal memenuhi gambaran ideal yang telah ia ciptakan selama puluhan tahun. Meski pengakuan Nani membantu menjelaskan sejumlah kematian, penyidik tetap menghadapi keterbatasan besar dalam membuktikan seluruh kasus secara hukum. Banyak korban telah meninggal bertahun-tahun sebelumnya. Sebagian jasad tidak pernah diperiksa dengan metode yang memungkinkan pendeteksian racun. Beberapa makam memang dibuka kembali untuk pemeriksaan, tetapi kondisi bukti tidak selalu memungkinkan kesimpulan yang pasti. Di Amerika tahun 1950-an, standar pembuktian pidana tetap mengharuskan aparat menunjukkan bukti yang cukup kuat untuk setiap dakwaan. Akibatnya muncul perbedaan antara jumlah korban yang secara resmi dapat dibuktikan dan jumlah korban yang diyakini memiliki hubungan dengan tindakan Nani. Hingga kini, para sejarawan kriminal masih memperdebatkan angka pastinya. Beberapa korban diakui secara resmi melalui pengakuan dan bukti forensik. Yang lain tetap berada dalam wilayah dugaan yang kuat tetapi tidak pernah dapat dipastikan secara mutlak. Karena usianya, negara bagian Oklahoma tidak menuntut hukuman mati terhadap Nani Doss. Sebaliknya, proses hukum berakhir dengan hukuman penjara seumur hidup. Dari sudut pandang hukum, kasus tersebut secara resmi ditutup dengan vonis yang memastikan ia akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Namun bagi banyak keluarga korban, putusan itu tidak serta-merta mengakhiri semua pertanyaan. Sebagian dari mereka baru mengetahui kemungkinan penyebab kematian kerabatnya setelah penyelidikan terhadap Samuel Doss dibuka. Selama bertahun-tahun mereka percaya bahwa orang yang mereka cintai meninggal karena penyakit, kecelakaan, atau nasib buruk. Kini mereka harus menghadapi kemungkinan bahwa kematian tersebut sebenarnya merupakan bagian dari pola yang berlangsung selama puluhan tahun tanpa terdeteksi. Ketika seluruh kisah ini dilihat dari awal, alasan mengapa kasus Nani Doss begitu mengganggu menjadi lebih mudah dipahami.
Pada bagian awal cerita, ia tampak seperti perempuan yang hidupnya dipenuhi kehilangan dan kegagalan rumah tangga. Kemudian muncul pola kematian yang terasa terlalu sering untuk diabaikan. Menjelang pertengahan penyelidikan, publik mulai menduga bahwa beberapa korban mungkin tidak meninggal secara alami. Namun lapisan terakhir yang paling mengejutkan baru muncul ketika seluruh kronologi disusun secara utuh. Banyak orang akhirnya menyadari bahwa mereka sudah mengetahui siapa pelakunya jauh sebelum kasus berakhir. Nama Nani telah berada di pusat hampir setiap tragedi yang diperiksa ulang. Yang tidak mereka bayangkan adalah skala sebenarnya dari pola tersebut dan betapa lama pola itu mampu bertahan tanpa menimbulkan kecurigaan serius. Pada akhirnya, kengerian kasus ini bukan hanya terletak pada jumlah korban atau metode yang digunakan, melainkan pada kenyataan bahwa selama puluhan tahun Nani berhasil menjalani kehidupan yang tampak biasa, menghadiri acara keluarga, menulis surat cinta, mencari pasangan baru, dan membangun citra seorang nenek yang ramah, sementara satu demi satu orang terdekatnya menghilang dari kehidupan yang sama. Dan ketika semua fakta akhirnya terungkap, publik Amerika tidak lagi bertanya apakah Nani Dos bersalah, melainkan berapa banyak kematian yang sebenarnya berhasil ia sembunyikan sebelum kematian Samuel Dos membuka seluruh rahasia yang telah terkubur selama lebih dari 3 dekade.